Negerinya para dewa, indah, cantik, mempesona, mengagumkan, dan membuat kita ingin datang dan datang lagi. Bali, salah satu tujuan wisata terpopuler baik bagi wisatawan lokal ataupun dari mancanegara. Dan berapa kali kita mengunjungi pulau yang satu ini, pesonanya tak akan pernah ada habisnya. Seperti tujuan spotlight jalan-jalan kali ini, yakni ke Gianyar. Sebuah kabupaten yang juga dikenal sebagai gudangnya seni di Bali, karena banyak desa-desa di Gianyar memiliki citra seni masing-masing. Dan tak hanya seni, banyak hal menarik lainnya yang tak kalah mempesona untuk dikunjungi, seperti beberapa tempat berikut ini. Berwisata ke Gianyar, tempat indah dan menakjubkan yang satu ini, sangat tim Spotlight rekomendasikan untuk dikunjungi. Gunung Kawi, Tampak Siring, sebuah situs arkeologi yang terdapat di area persawahan bertingkat dengan sistem irigasi tradisional Subak. Terletak di sisi utara Gianyar, situs bersejarah yang juga disebut dengan Candi Tebing Gunung Kawi ini diperkirakan dibangun sekitar abad ke-10 sampai 11 Masehi, tepatnya pada masa dinasti Udayana. Candi yang ditemukan dan diperkenalkan pada tahun 1920 oleh Residen H.T. Dempsey ini termasuk kelompok candi tebing atau candi pahatan atau juga candi padas. Di sini kita akan menemukan beberapa candi yang dipahat pada dinding tebing batu. Untuk masuk ke kompleks candi ini, pengunjung harus membayar tiket sebesar Rp15.000 untuk satu orang dewasa, sedangkan anak-anak seharga Rp7.500. Dan seperti kebanyakan tempat lainnya di Bali, sebelum masuk kawasan tertentu, biasanya tempat suci, para pengunjung terlebih dahulu diwajibkan memakai kain atau sarung dan memakai selendang yang diikatkan di pinggang. Terutama bagi pengunjung yang mengenakan pakaian bawahan di atas lutut. Tujuannya tentu saja untuk menghormati tempat yang dianggap suci yang kita datangi. Untuk mencapai ke titik candi, kita harus melewati ratusan anak tangga. Di kompleks Candi Gunung Kawi, kita pun bisa menemukan air terjun serta sungai Pakerisan. Suara air dan rimbunnya pepohonan membuat tempat ini sangat sejuk dan tenang. Meski cukup melelahkan, mengunjungi situs Gunung Kawi Tampak Siring membuat kita merasa sangat takjub karena candi-candi tersebut berdiri dengan megahnya menyatu dengan alam yang membentang. Tak heran bila kini situs ini mulai disebut-sebut sebagai Petranya Indonesia. Memang tak kalah cantik dan menakjubkan. Adalah sosok pria bernama Iwayan Tugas yang membuat gitar-gitar menjadi begitu indah, unik, dan penuh ukiran khas Bali ini. Ya, di tangannya gitar memang tak lagi tampil biasa. Dan di bawah label Blueberry, yang dikenalkan pertama kali di Montreal pada 2007 lalu, gitarnya kini telah mendunia. Berawal dari menjadi seniman pahat kayu dan batu, pria kelahiran 7 Oktober 1952 ini mulai tertarik untuk memahat dan mengukir alat musik gitar. Itu terjadi di tahun 2005 setelah bertemu dengan seorang musisi sekaligus pengusaha asal Kanada, Danny Von Feder. Kemudian, ia mulai mendalami cara membuat gitar pada pembuat gitar profesional asal Amerika, George Morris, selama 2 tahun lamanya. Beberapa musisi ternama dunia yang telah mengkoleksi gitarnya adalah Rob Lutz, Rick Monroe, Dino Bradley, dan George Canyon Band Country Rock Little Texas. Sementara untuk musisi Indonesia ada Dewa Bujana, Iwan Fals, dan Eros Jarot. Dan dari kalangan pejabat, Bapak Presiden saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Polhukam saat itu Joko Suyanto juga memesan secara eksklusif gitar ini. Saat ini tak hanya gitar, jenis alat musik petik lainnya pun mulai diproduksi oleh Pak Tugas. Memang saya sudah memproduksi, boleh dikatakan tidak gitar saja, boleh dikatakan musik instrumen. Ada gitar, ada bass, ada elektrik, ada lap steel gitar, ada ukulele, ada bariton, ada bass. Ya macam-macam instrumen yang berdawai.
Dan satu moto menarik pun bisa kita petik dari pria yang tak pelit berbagi ilmunya pada puluhan karyawan yang juga para pemahat dan pengukir tersebut. Memang susah jadi meraih untuk jadi yang terbaik ya, atau juga yang nomor satu. Tapi masih ada peluang untuk jadi yang the most unique ya. Uniknya, proses pembuatan gitar ini benar-benar dari awal pembuatan gitar itu sendiri. Mulai dari pemilihan kayu, perekatan yang memerlukan waktu hingga 3 jam, pengepresan, pemolaan, pemotongan pola, hingga akhirnya dipahat dan diukir, dan dilanjutkan dengan pemasangan bridge, tes nada, sampai akhirnya pada finishing. Jadi Pak Tugas tak menerima gitar yang sudah jadi dan minta dipahat atau diukir gitar tersebut. Karena nilai seni yang begitu tinggi, tak heran jika alat-alat musik petik yang ada di showroom dan bengkelnya yang terletak di Desa Guang, Sukawati, Gianyar ini dibanderol dengan harga mulai dari $5.000 Amerika hingga $20.000 Amerika, atau sekitar 6 juta hingga ratusan juta rupiah. Tentunya tergantung dari jenis alat musik dan ukiran atau pahatannya. Tak heran jika para pembelinya lebih banyak dari luar negeri. Namun demikian, kita boleh berbangga karena ada satu nama lagi dari seniman kita yang telah mendunia. Ditemani Pak Tugas, tim Spotlight pun kembali bertemu dengan maestro pemahat dan pematungnya Guang. Masuk ke rumah yang begitu kental dengan nuansa Bali, kami langsung disambut oleh Bapak Inyoman Ryuk. Sosoknya yang ramah dan begitu tenang bisa jadi adalah kunci mengapa di usianya yang nyaris 90 tahun, beliau masih begitu sehat dan produktif. Ya, di tengah-tengah keasyikan Pak Inyoman Ryuk memahat, beliau pun bercerita tentang karya-karya apa saja yang telah dibuatnya. Hebatnya pria yang pernah mendapat penghargaan Wija Kusuma dari Bupati Gianyar dan Dharma Kusuma dari Gubernur Bali ini adalah yang melahirkan banyak seniman-seniman Guang. Dan di rumah inilah ayah kandung Pak Tugas menurunkan dan membagikan ilmunya. Nyaris sepanjang hidupnya mengabdi untuk seni, beliau pun menunjukkan karya-karya yang tak akan ia jual. Karena begitu syarat makna dan memiliki kenangan tersendiri. Di antaranya adalah patung Rama, Dewi Sri, dan patung-patung berukuran kecil para punakawan yang sangat indah ini. Setelah mengunjungi beberapa tempat menarik tadi, waktunya tim Spotlight berwisata kuliner. Dan masih di Ubud, tak hanya dikenal dengan alamnya yang begitu nyaman dan tenang, di sini kita juga bisa menikmati kuliner yang tidak hanya nikmat namun juga sehat. Bali Buddha adalah salah satu alternatif tempat makan yang memiliki slogan Real Food by Real People yang mengusung konsep slow food. Apa itu slow food? Konsep itu adalah baik, bersih, dan adil. Ya, baik artinya yang menanam atau yang produsen atau yang petani itu wajib untuk memproduksikan produk yang baik, tidak merusak lingkungan. Sedemikian rupa juga dari oleh konsumen juga bertanggung jawab untuk mengetahui apa itu produk baik, apa itu produk yang tidak merusak lingkungan. Kalau bersih itu ya tentu kita kalau mengolah makanan atau memelihara hewan yang untuk dimakan itu juga harus bersih. Jadi itu juga salah satu konsep dari slow food. Kan awalnya itu karena slow food itu lawannya instant food. Jadi kita kembali lagi slow food. Slow food itu menghormati keaslian makanan. Tidak hanya menyajikan makanan yang sehat, tempat ini juga menjunjung beberapa poin yang mengutamakan faktor lingkungan. Di antaranya adalah mengurangi penggunaan plastik, salah satunya dengan tidak menjual air dalam kemasan plastik, kemudian sedotan yang digunakan berbahan dasar kaca. Selain itu, minyak yang digunakan bukan minyak kelapa sawit, melainkan minyak kelapa asli, karena kelapa berbahaya bagi lingkungan. Lalu sampah di sini didaur ulang dan dijadikan kompos, serta tidak tersedianya wifi. Hal tersebut dilakukan karena pemilik mempercayai bahwa jika kita sedang makan, sebaiknya menikmati makanan tersebut dengan tidak sambil melakukan aktivitas lain, atau setidaknya berbagi momen tersebut dengan orang yang sedang makan bersama kita.
Pada saat itu kami mencicipi beberapa menu favorit di tempat ini. Untuk minumannya yaitu Green Superfood Smoothie yang terdiri dari campuran pepaya, apel, pisang, jahe, matcha, serta spirulina. Sedangkan untuk makanan diantaranya falafel, vegetarian nasi campur, fresh spring rolls, serta es krim. Satu hal lagi yang menjadi keunikan dari tempat ini adalah disediakannya earthing tray atau wadah pembumian. Wadah ini berbentuk tanah disertai rumput yang diletakkan dalam tampah atau baki, di mana pengunjung bisa menjejakkan kaki telanjang ke atasnya. Cara ini dipercaya dapat membuat kita lebih membumi, menyalurkan kembali energi melalui bumi, menjernihkan pikiran, mengurangi kegelisahan dan tekanan seperti sedang direfleksi, serta menguatkan otot-otot di sekitar kaki. Begitu perhatiannya pada hidup sehat, sang pemilik pun mengungkapkan harapannya mengenai makanan sehat. Ya, kepengennya saya mempertahankan itu makanan sehatnya Indonesia dan meningkatkan kesadaran supaya semua bisa mengingat kembali lagi dan tetap menikmati itu karena generasi ke depan akan lebih sehat. Pemirsa, itulah sebagian kecil dari beberapa hal menarik yang ada di Gianyar. Semoga informasi tadi membuat kita semua semakin menyadari pentingnya melestarikan keragaman dan kekayaan tanah air kita, Indonesia.